teknologi digital ini tuh memang memberikan banyak kemudahan. Misalnya, komunikasi kita tuh jadi lebih cepat, terus informasi lebih mudah diakses, bahkan berbagai aktivitas pekerjaan dan hiburan pun dapat dilakukan hanya melalui satu genggaman aja. Nah, tapi tanpa disadari, ketergantungan terhadap perangkat digital detox tuh justru menimbulkan sejumlah dampak negatif, baik secara psikologi, sosial, maupun produktivitas kita sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi latar belakang utama kami menyelenggarakan acara ini. Campaign ini tuh hadir sebagai sebuah solusi dan gerakan sadar gitu ya, untuk mengambil jeda dari dunia digital. Digital Digital detox itu bukan berarti menolak teknologi, teman-teman, melainkan upaya untuk menggunakan teknologi dengan cara yang lebih bijak, terukur, manusiawi, dan tidak berlebihan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Terima kasih kepada pemateri kita nanti, yaitu Pak Alto Kusumo Yondrian, MPC Psikolog, yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya, serta juga tentunya kepada Divisi Psychological Testing Product Management di Berbinar, dan tim panitia yang luar biasa yang telah bekerja keras dengan dedikasi tinggi untuk mempersiapkan acara ini. Tanpa kolaborasi dan kerja keras kita semua, acara ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, menjadi momen pencerahan, dan juga memotivasi kita untuk menerapkan kebiasaan digital yang lebih sehat. Jadi, mari yuk teman-teman, kita jadikan acara ini sebagai awal dari perubahan positif dalam hidup kita. Selamat mengikuti webinar ini dengan tema Digital Detox, Balance Your Digital and Psychological Life. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ade atas sambutannya. Selanjutnya kita akan ada perkenalan pemateri. Nah, di sini sekarang kita akan masuk ke sesi utama yang pastinya udah ditunggu-tunggu. Kita kedatangan pemateri yang gak hanya ahli di bidangnya, tapi juga sangat relate dengan keseharian kita sebagai generasi digital. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Alto Kusumo Yondrian, MPSI Psikolog. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Psikologi Profesi di Universitas Airlangga dan punya banyak pengalaman mulai dari menjadi asisten psikolog di Rumah Sakit Pendidikan Unair hingga kini aktif sebagai psikolog muda, asesor dan juga narasumber di berbagai kegiatan psikoedukasi. Keren banget ya Kak Dindu ya. Oke, keren banget sih Kak. Tentunya pastinya keren banget. Nah, tapi mungkin kita bisa lanjut apa sebelum kita dengerin materi, mungkin kita bisa main games dulu nih Kak, bareng-bareng sama teman-teman yang ada di sini. Sambil kita menunggu juga nih Kak. Jadi bagi teman-teman mungkin ini bisa teman-teman panitia bisa bantu di-share linknya buat kita main games bareng sama teman-teman terlebih dahulu. Oke. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman bisa mulai buka linknya, dibuka dulu linknya. Kalau udah bisa komen ya guys di kolom chat kalau misalnya udah bisa buka linknya. Apa sudah bisa dibuka teman-teman linknya? Gimana nih teman-teman? Boleh komen dong teman-teman, bantu komen udah bisa buka linknya atau belum. Mungkin sudah ya Kak ya. Atau kita Oke. bisa masuk ke pertanyaan pertama dari gamenya nih. Oke, kalau gitu mungkin kita
langsung bacain pertanyaannya aja dulu ya Kak Cinta buat pertanyaan pertama. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang nggak bisa buka linknya bisa langsung komen di kolom chat aja nih. Gitu. Oke, nah pertanyaan pertama mulai aku bacain ya. Berapa rata-rata waktu yang teman-teman perlu habiskan di depan layar gadget setiap hari? Oke, boleh nih teman-teman jawab. Boleh langsung jawab di kolom chat ya, teman-teman. Yuk, yuk, jawab yuk. 8 jam, 16 jam, 12 jam. Wow. Beragam ya, Kak ya? Bener, beragam banget sih ini. Kalau kalau Kak Cinta sendiri gimana nih? Kira-kira kalau Kak Cinta sendiri berapa lama nih ngabisin waktu nih buat main gadget? Kalau gadget mungkin bisa lebih dari batas ya, karena memang banyak pekerjaan yang harus di menggunakan gadget gitu loh, Kak. Hmm, oke, tapi digunakannya untuk kegiatan seperti pekerjaan dan Ya, sebatas pekerjaan aja ya pastinya. oke oke oke. Wajar kan ya, Kak ya? Wajar lah Kak, karena kan memang sekarang tuh memang eranya digital gitu. Apa-apa sekarang harus memang dari ya online, meeting aja sekarang bisa Mm-mm. online, kayak acara kayak gini pun sekarang bisa lewat Zoom dan lain sebagainya Benar, gitu. dan kita nggak bisa menolak kedatangan yang namanya teknologi. Cuman ya Betul. pintar-pintar kita aja untuk menyaring, memfilter, dan menggunakan dengan baik ya Kak Dindu ya. Kalau Kak Dindu sendiri, berapa jam per hari nih kira-kira Kak? Jujur aku anaknya gadget banget sih Kak. Bener-bener kayak mungkin dari 24 jam aku bisa menghabiskan. Tadi kan ada yang jawab 12 jam ya Kak. Mungkin aku bisa Hmm. lebih dari itu, bahkan 12 jam tuh bisa lebih. Karena aku dari yang buka tadinya kerjaan aja ada di HP tuh, sebelum itu aku udah sering main HP. Memang acara digital detox nih, tema digital detox nih emang cocok banget sih buat Ah, aku Kak. menyadarkan kita yang pertama ya. Betul, betul Nah, banget kita langsung Kak. next aja nih Kak ke pertanyaan yang kedua. Boleh yuk, Iya. Kakak host dibantu digeser. Oke, menurut kamu digital detox itu apa sih teman-teman? Yuk bisa langsung dijawab. Yuk kita tunggu nih jawaban dari teman-teman. Yuk, diramein teman-teman. Gak usah malu-malu teman-teman. Feel free to answer ya guys. Ya, Kita sambil baca-bacain komen kalian nih. ada yang jawab, Kak, istirahat dari layar laptop, bersih-bersih, bersih dari toksin teknologi katanya. Bener. Benar sih. Benar-benar. Apalagi mengurangi Mengurangi, layar gadget. mengurangi durasi kali ya, bukan layarnya yang dikurangi ya. Iya, benar-benar lebih ke durasinya ya Ya, kayaknya. Ada lagi Kak, teman-teman yang mau jawab? ambil jeda, nikmatin hidup, gak lihat HP. Bener banget, puasa ya. Puasa digital mungkin ya bisa kita sebut. Pandangan tanpa gadget. Oke, 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 udah cukup ya mungkin ya. Kita next aja ke pertanyaan ketiga, terakhir nih Kak. Ini paling Oke, unik nih. Oke nih, aku lanjutkan ya pertanyaan yang terakhir ini pertanyaannya lumayan unik, bener kata Kak Cinta tadi. Jadi pertanyaannya itu kalau misalnya ponsel kamu nih bisa ngomong, menurut kamu apa yang bakal dia keluhin ke kamu pas lagi pakai? Kayak bosen gitu ya kayaknya si gadgetnya tuh kayak diliatin terus. Bener, bener, bener. Lucu-lucu banget Kak Cinta jawabannya nih dari teman-teman nih. Kayaknya bisa lebih dari itu juga sih Kak. Iya sih. Udah panas, udah dong.
Udah dulu yuk. Yuk. Iya, 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 Mungkin iya, sekarang iya. gadget kita juga lagi ngomel-ngomel sini, Kak. Iya sih, ini kayaknya kalau laptop aku bisa ngomong nih, kayaknya dia udah ngomong sih, Kak, apa yang dibilangin sama teman-teman dan sobat binar di sini sih. Bentar, maaf. Lucu-lucu banget ya jawaban-jawabannya sobat binar nih. Baik. Oke, untuk Bapak Altonya pas sudah hadir di room Zoom ya? Sudah ya, Kak ya? Oke, kalau sudah, ini pertanyaan terakhir, teman-teman. Seru-seru banget Tuh. lihat jawaban dari Sobat Binar. Nanti kita lanjut seru-seruan di next session ya, Sobat Binar. Oke, untuk Bapak Alto, karena sudah bergabung di ruang Zoom, kita lanjutkan ke sesi utama kita. Mungkin bisa kita sapa dulu kali ya Bapak Altonya. Langsung aja, yuk kita sambut dengan hangat Bapak Alto. Halo, halo, selamat Oh, malam. selamat malam Bapak Alto. Oke, eh, makasih ya udah buat yang udah datang juga di malam minggu ini. Biasanya menghabiskan waktu sama sama orang-orang tersayang gitu, tapi masih dimanfaatkan waktunya untuk apa ya belajar bareng di sini. Gitu. Jadi Iya, makasih banyak sekali. yang udah datang. Iya. Oh ya, sebelumnya mohon izin Bapak, saya panggil Pak, Mas atau Kak nih ya, karena kelihatannya masih muda banget ya teman-teman ya. Terserah boleh apa aja. Sebenarnya secara usia Pak juga udah masuk gitu. Jadi Oke, terserah apa aja. ya baik Pak aja kali ya. Iya. Oke, baik, siap-siap Pak Alto. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Eh, Alhamdulillah sehat ya. Yang pertama-tama sehat, walaupun sibuk banget selama 2 minggu terakhir. Ya, tapi masih diberi kesehatan ya. Eh, Ya, boleh. Terima kasih Banyak-banyak juga ya bersyukur. Bapak ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir untuk menyapa dan mengisi materi di program kami. Sama-sama. Oke. Bapak, apakah Senang sudah juga. siap untuk memaparkan materi? Boleh, boleh. Udah siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, kepada Bapak Alto, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Nanti kalau mau uh, geser-geser slide, aku ngasih instruksi verbal aja gitu ya berarti ya. Oke, aman, Bapak. Oke, selamat malam teman-teman. Makasih banyak udah bergabung di acara ini di tengah malam minggu. Uh, Malam ini kita akan ngobrolin soal digital detox gitu ya, balance your digital and psychological life gitu. Oke, langsung masuk aja kita ke slide yang pertama. Oke, ini pertama-tama kita ngobrolin soal data dan fakta dulu gitu ya. Tentang penggunaan digital, terutama di Indonesia. Ini kan disebutkan bahwa rata-rata yang dihabiskan untuk bermain media sosial itu mencapai 8 jam 36 menit per hari, gitu kan. Nah, gara-gara dikasih kesempatan buat bawain acara ini, tadi beberapa jam sebelumnya sempat ngecek juga di setting itu kan ada di digital well-being gitu kan. Itu kan juga bisa men-tracking berapa lama gitu pemakaian sosial medianya gitu. Ternyata saya sendiri juga rata-rata kayak sedikit di bawah 4 jam gitu, sedikit di bawah 4 jam. Yang mana kalau menurut referensi yang dipakai di sini yang Twenge itu ya, Twenge and Campbell gitu. Katanya itu kalau pemakaiannya rendah itu di bawah 1 jam atau mentok 1 jam gitu kan. Sementara pemakaian yang berat itu 7 jam ke atas gitu. Sementara moderate itu 4 jam. Berarti ya saya sendiri masih di level yang moderate itu. Walaupun begitu gitu, kalau kata penelitian ini ya penelitiannya cukup bagus karena benar-benar pakai banyak banget subjek gitu, ribuan subjek gitu. Yang itu mengatakan bahwa selepas 1 jam eh, pemakaian media sosial ya, pemakaian media sosial atau screen time sebenarnya yang dilihat ini screen time gitu, itu kecenderungannya ada
low apa namanya psychological well-being kita itu menurun gitu ya. Jadi ini penelitian korelasi dan melihat bahwa semakin kita screen time-nya itu makin tinggi, maka kecenderungannya adalah eh, itu berkaitan dengan psychological well-being yang lebih rendah gitu. Dan dampak-dampak negatif yang lainnya itu yang seperti dituliskan di sini ada menurunnya fokus dan produktivitas, gangguan tidur akibat paparan cahaya biru, meningkatkan stres dan kecemasan, meningkatkan penyebaran informasi yang nggak akurat, yang mana kita semua juga udah udah cukup familiar ya sama dampak-dampaknya ini ya. Oke. Mungkin boleh dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kapan sih kita perlu waspada gitu tentang konsumsi digital kita gitu. Nah, tanda-tandanya yang bisa kita pakai emang ini ya. Banyak menghabiskan waktu online daripada berinteraksi langsung gitu. Kemudian scroll media sosial secara terus-menerus lebih dari 3 jam per hari. Susah fokus saat melakukan aktivitas sehari-hari, cemas atau gelisah kalau tidak pegang HP dan alat digital lainnya. Eh, Kalau kita ngomongin soal kaitannya atau hubungan antara pemakaian atau konsumsi digital dengan psychological well-being, itu kan memang seringkali disebutkan bahwa semakin pemakaiannya itu lebih tinggi, maka lower well-being kita juga makin rendah gitu kan. Cuma memang pertanyaan yang menarik adalah eh, apakah pemakaian eh, penggunaan screen time yang berlebihan itu yang menciptakan lower well-being gitu, atau orang yang emang punya well-being yang rendah gitu, yang cenderung menggunakan HP. Gitu. Kadang kan pertanyaan yang menarik kayak gitu. Karena yang kalau misalnya saya temui di klinik gitu ya, di ruang-ruang konseling gitu, yang seringkali mengeluhkan hal ini itu kan orang tua biasanya, orang tua yang punya anak remaja gitu biasanya. Nah, kalau kita lihat itu atau setidaknya pengalaman pribadi saya yang saya lihat dari klien-klien itu sebenarnya penggunaan media sosial yang berlebihan itu memang respon mereka karena kesulitan untuk membangun koneksi sosial gitu ya, atau adanya stresor gitu ya di lingkungan nyata mereka, di real life mereka, yang akhirnya pelariannya adalah ke konsumsi eh, digital gitu ya. Nah, permasalahannya adalah pada awalnya kita berpikir bahwa mengonsumsi digital itu kan kayak membuat kita terhibur gitu ya, membuat kita mengurangi ketegangan yang kita alami di kehidupan sehari-hari gitu loh. Tapi pada kenyataannya adalah memang sosial media gitu ya, banyak user interface yang kita kita lihat sehari-hari itu memang menstimulus kita biar tetap stay di sana dengan cara membanjiri konten gitu ya, membanjiri konten dengan durasi yang singkat gitu, yang terus-menerus membuat kita itu memperhatikan gitu. Nah, akhirnya ya efek-efek ini yang kita alami gitu ya, scroll media gitu, tanpa terasa karena emang kontennya itu pendek-pendek gitu, kita bisa scroll media tanpa disadari sampai lebih dari 3 jam gitu ya. Terus kemudian karena konten-konten itu emang dirancang untuk dikonsumsi dalam waktu yang cepat gitu, maka ya rentang perhatian kita juga akhirnya menyusut gitu. Nah, kemudian kalau soal cemas atau gelisah itu macam-macam gitu ya. Salah satunya efek yang kita sadari gitu ya, kalau kita menggunakan media sosial itu kan komparasi sosial ya. Ketika kita itu membandingkan diri kita sama orang lain gitu kan. Uh, dan itu yang kayak menimbulkan cemas atau gelisah. Belum lagi kita terpapar dengan berita-berita negatif gitu ya di media sosial yang gak ada henti-hentinya. Entah itu perang, entah itu perselingkuhan, entah itu ketidakadilan sosial gitu. Kita terpapar terus-menerus yang memang lambat laun pasti akan membuat kita punya pandangannya negatif gitu ya tentang tentang kondisi kehidupan kita saat ini. Itu juga yang bisa menimbulkan cemas dan gelisah. Oke, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, jadi
setelah kita menyadari gitu ya bahwa penggunaan eh, media digital yang tidak diawasi dengan baik itu bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, memang akhirnya kita perlu merespon gitu ya. Apa nih yang perlu kita lakukan? Nah, digital detox ini memang salah satu opsi yang bisa kita lakukan untuk merespon gitu ya, untuk merespon apa namanya dampak-dampak buruk itu tadi gitu. Karena pada dasarnya ya memang perusahaan-perusahaan sosial media memang tujuan mereka kan untuk membuat kita bertahan selama mungkin gitu ya di tempat mereka gitu ya, di media mereka gitu. Maka ya kita sendiri gitu yang harus mengambil alih kendali gitu. Karena kalau enggak, ya kendali itu kehidupan kita, bahkan kehidupan di entah itu di dunia nyata atau di dunia maya itu akan dikendalikan oleh mereka gitu. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah digital detox ini. Jadi ini yang disampaikan adalah salah satu atau beberapa dampak positifnya, misalnya mengurangi stres, eh, memberikan otak waktu istirahat, dan juga membantu menjaga postur tubuh gitu. Dan mungkin pada pada akhirnya gitu ya, itu dapat meningkatkan kepuasan hidup kita secara keseluruhan. Oke, oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Oke, kemudian kita ngobrolin soal dampak digital detox, tapi lebih spesifik gitu ya ke kestabilan emosional. Di sini kita tahu bahwa eh, digital detox itu juga bisa mengurangi reaktivitas emosional terhadap stimulus digital, meningkatkan mindfulness, mengurangi perbandingan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Tapi yang memang perlu kita sadari adalah apa yang kita tuliskan di sini, 4 poin ini sebenarnya bukan konsekuensi langsung gitu ya. Ketika kita mengurangi konsumsi digital kita, gitu. Jadi bukan berarti kalau kita mengurangi konsumsi digital kita, kita langsung jadi orang yang lebih mindful gitu ya. Kita menjadi orang yang lebih percaya diri dan lain sebagainya. Tapi maksudnya adalah kita perlu melakukan sesuatu juga secara aktif gitu loh. Jadi maksudnya ya mungkin mulai dari sekarang kita perlu ningkatin mindfulness. Nah, mindfulness itu sendiri yang nanti bisa membuat kita lebih mewaspadai ketika penggunaan atau konsumsi digital kita udah berdampak buruk kepada diri kita gitu. Jadi skillnya itu uh, harus dilakukan sekarang, bukan sesuatu yang ditimbulkan oleh digital detox itu sendiri gitu. Mengurangi perbandingan sosial juga dan uh, lain sebagainya. Misalnya mungkin kalau ada analogi menarik ya, mungkin kalian pernah tahu gitu ya series yang tahun ini juga lumayan banyak diperbincangkan yang judulnya itu Adolescence ya, yang tentang uh, anak itu ya, anak SMP yang membunuh anak cewek kalau nggak salah, judulnya itu Adolescence gitu. Nah, salah satu yang menarik kalau kita amati di film itu gitu ya, sebenarnya si ayah itu kan tidak ingin gitu ya melanjutkan pola asuh yang nggak sehat dari ayahnya gitu kan ya. Sebenarnya dia punya keinginan itu. Gitu. Tapi dia hanya menghentikan itu aja. Dia mungkin nggak memukuli anaknya lagi, nggak bentak-bentak anaknya lagi seperti yang dia rasakan waktu kecil gitu. Tapi berhenti aja itu ternyata nggak cukup gitu. Ternyata kita itu eh, nggak bisa cuma berhenti, tapi harus mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Karena lambat laun eh, apa yang pernah kita alami itu juga bakal muncul kembali gitu ya, di saat-saat stres gitu. Misalnya kalau kita ingat film itu gitu ya, yang cukup diingat oleh si anaknya, kalau nggak salah anaknya namanya Jamie gitu ya. Si Jamie ini ingat bahwa ketika dia main bola terus dia melakukan kesalahan, bapaknya itu kayak nggak mau lihat dia gitu. Nah, bagi di sisinya bapaknya gitu, itu kan udah lebih baik gitu ya daripada apa yang dia alami di dengan orang tuanya gitu kan ya. Cuma karena dia tetap nggak tahu gimana caranya merespon ketika anak itu lagi gagal gitu, dia tetap aja nunjukin sesuatu yang
itu masih cerminan gitu dari pola asuh sebelumnya gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan ini adalah eh, kita eh, nggak cukup gitu, barangkali nggak cukup mengurangi konsumsi digital kita, tapi kita juga harus mempelajari skill-skill lain yang dapat kita gunakan untuk mengisi kekosongan akibat kita mengurangi konsumsi digital itu. Intinya mungkin seperti itu. Oke, boleh dilanjutin ke slide berikutnya. Oke, ini faktor-faktor yang mempersulit digital detox, gitu. Yang pertama adanya tuntutan pekerjaan atau tugas yang mengharuskan untuk selalu terhubung gitu. Dan kalau kita tadi sama-sama ngamati gitu ya di antara MC gitu ya, di antara MC itu kan juga ngomong gitu ya bahwa kayaknya tadi Kak Fasya tadi ya yang ngobrol bahwa emang nggak bisa terpisahkan gitu karena tuntutan pekerjaan atau mungkin karena tuntutan pekerjaannya dan lain sebagainya gitu. Dan menurut saya itu ya it's okay gitu karena emang nggak mungkin gitu kan kita zaman sekarang bekerja tanpa menggunakan device gitu ya, digital device dan lain sebagainya gitu. Jadi yang mungkin perlu kita apa namanya kerucutkan adalah digital detox itu memang untuk sesuatu yang berada dalam kendali kita gitu ya. Misalnya ya seberapa lama kita scrolling TikTok gitu yang emang nggak terkait dengan pekerjaan. Nah, itu kan sesuatu yang emang bisa masih dalam kendali kita gitu ya. Nah, sesuatu yang masih dalam kendali kita itu yang menjadi sasaran dari digital detox itu sendiri. Tapi untuk sesuatu yang emang sifatnya tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya, ya kita emang tidak bisa melakukan itu. Walaupun nanti mungkin kita bisa juga melakukan ya yang ada di slide berikutnya. Tapi buat sekarang stay dulu di slide ini karena yang poin kedua ini juga menarik untuk kita bicarakan. Di poin kedua ini kan disebutkan bahwa fear of missing out, FOMO atau rasa takut ketinggalan informasi atau peristiwa penting di media sosial itu disebutkan bisa sebagai faktor-faktor yang mempersulit gitu ya. Jadi kita nggak mau meninggalkan media sosial atau mengurangi konsumsi digital kita karena kita takut FOMO. Tapi kalau misalnya kita baca gitu ya penelitian yang dipakai juga di sini, yang di slide ketiga mungkin yang dari Han and Marx itu, uh, mereka mengatakan hasil penelitiannya mengatakan bahwa sebenarnya ya FOMO itu sendiri diciptakan karena konsumsi digital kita gitu. Jadi mungkin sebelum kita mengonsumsi digital secara intens, FOMO itu sebenarnya bukan sesuatu yang signifikan gitu. Tapi itu akhirnya menjadi sesuatu yang penting banget. Kita merasa nggak boleh banget gitu untuk ketinggalan sesuatu. Ketika kita semakin sering mengonsumsi digital kita, semakin konsumsi digital kita meningkat, maka FOMO itu akan meningkat gitu. Karena kalau kita membatasi penggunaan digital gitu, FOMO itu juga ternyata berkurang dengan sendirinya gitu loh. Jadi FOMO itu kan sebenarnya konsekuensi dari penggunaan digital yang intens gitu. Oke, boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini langkah-langkah praktis untuk memulai gitu kan. Matikan notifikasi ponsel, menghapus aplikasi gitu ya. Kayak saya pribadi saya udah nggak install X gitu atau Twitter gitu karena emang rasanya itu kayak terlalu negatif gitu ya. Kayak terlalu negatif gitu di sana. Uh, yang paling penting ini juga yang poin kedua, alihkan fokus ke aktivitas lain seperti hobi atau olahraga agar digital detox lebih efektif. Jadi kalau misalnya baca, sebisa mungkin gitu ya, saya baca buku yang ada fisiknya gitu. Jadi saya punya buku yang emang fisik. Jadi memindahkan aktivitas yang selama ini bisa digunakan di media digital, coba kita konversi ke media fisik gitu ya, sesuatu yang fisik. Oke, selanjutnya. Oke, ini mengintegrasikan digital detox. Oke, ini bisa kita lihat. Mungkin di antara empat ini ya, kalau sharing pengalaman pribadi yang coba saya lakukan itu, misalnya ini bangun tanpa langsung cek ponsel, itu udah saya lakukan tuh. Terus kemudian work-life integration, yang saya lakukan ini biasanya makan itu memang tanpa media sosial gitu. Konsekuensinya adalah emang boring ya rasanya ya, ketika kita udah terlalu sering makan itu sambil nonton YouTube atau nonton apapun itu rasanya emang boring gitu.
Tapi memang menurut saya ya ini yang saya khawatirkan saya khawatirkan hilang dari diri saya gitu. Kemampuan untuk menoleransi kebosanan ini loh gitu loh. Itu yang saya takutkan gitu. Karena mau gimana pun kadang kita dengan tugas-tugas itu kan sifatnya repetitif, sifatnya administratif yang banyak tugas-tugas yang membosankan gitu loh. Jadi saya khawatir kalau misalnya saya membiarkan konsumsi digital itu nggak saya kendalikan, saya nggak bisa menoleransi pekerjaan-pekerjaan yang membosankan seperti itu. Kemudian istirahat malam ini masih sulit nih saya lakukan nih, meninggalkan digital 1 sampai 2 jam sebelum tidur gitu. Atau membaca ini udah pernah dilakukan gitu. Nulis pun sekarang pelan-pelan saya alihkan juga gitu ya ke nulis ke buku fisik gitu. Dan itu works gitu. Sebenarnya semua ini kalau dilakukan itu works gitu. Itu memang ada manfaatnya dan dukungan lingkungan sosial gitu. Ini uh, penting banget sih untuk terutama untuk mengatasi yang FOMO itu tadi ya gitu. Jadi mungkin kalau masih ada waktu mungkin saya juga akan share beberapa tips yang saya lakukan untuk mengendalikan konsumsi digital saya gitu. Yang pertama itu memang kita perlu mengkurasi konten ya, mengkurasi konten media sosial kita gitu ya. Karena kita itu kan kalau misalnya ngelihat yang for you gitu ya, kalau yang di Twitter itu tab yang for you gitu, atau yang kalau di Instagram itu apa namanya search atau apa gitu ya, yang search seperti itu. Kalau saya sendiri nggak pakai TikTok ya, jadi kurang tahu gitu di sana seperti apa. Nah itu kan seringkali mereka memberikan rekomendasi gitu ya. Nah ini emang yang perlu kita jaga gitu. Jadi kalau kita ngeklik rekomendasi itu terus-terusan gitu, ya itu akan mereka akan terus ngasih seperti itu gitu kan. Itu yang perlu kita kendalikan. Jadi kalau saya ngerasa saya nggak butuh rekomendasi ini, walaupun kalau dilihat 1 kali 2 kali itu menarik ya buat buat kita ya. Tapi kalau saya ngerasa nggak butuh itu, akhirnya saya matikan rekomendasi itu. Maksudnya ya jangan direkomendasikan hal yang seperti ini gitu. Akhirnya yang di bagian search atau discovery saya isinya ya gitu-gitu aja. Agak boring emang, cuma memang itu saya ngerasa penting gitu biar tetap ada di jalur ini gitu. Sesekali aja boleh gitu, tapi disadari bahwa kalau udah berlebihan saya matikan lagi rekomendasi. Saya nggak mau melihat konten-konten yang seperti ini gitu. Itu yang bisa saya lakukan gitu. Terus yang kedua adalah barangkali masih ada waktu dikit nih ya. Eh, kita harus menyadari gitu ya, media yang kita konsumsi itu spektrumnya itu di mana, gitu ya. Spektrumnya di mana? Apakah ya, ini ngomongin spektrum politik gitu ya. Apakah dia cenderung konservatif gitu? Apakah dia cenderung sentris? Apakah dia cenderung ke kiri gitu? Itu kita perlu menyadari itu karena tonton yang mereka pakai itu juga sangat mencerminkan spektrumnya mereka gitu. Konten-konten yang mereka berikan itu juga tergantung spektrum politik mereka gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin nih misalnya ya Tempo gitu ya. Saya ngikutin Tempo gitu. Saya ngikutin podcast Bocor Arus Politik bahkan sebelum nge-hype pas zamannya pemilu kemarin ya gitu. Saya udah ngikutin itu, mendengarkan itu sebelumnya gitu. Saya menyadari itu, tapi saya tetap nggak follow, katakanlah nggak follow, kalau nggak salah saya nggak follow Tempo deh, atau mungkin follow atau saya lupa gitu. Pokoknya ngerasa bahwa ya Tempo itu bukan satu-satunya source saya gitu untuk tentang informasi gitu. Karena bukan apa-apa, Tempo itu memang bagus. Mereka itu sangat kritis gitu, relentless gitu ya kritiknya itu. Tapi saya menyadari gitu kalau saya terus-terusan membaca kritik-kritik yang terus seperti itu gitu. Lama-kelamaan emang mood saya bisa jadi jelek juga gitu loh. Itu mood saya bisa juga jelek gitu. Jadi ada kalanya saya mengonsumsi Tempo kalau emang saya kerasa pengen deh saya punya nih, saya bisa mengonsumsi nih hal-hal yang keras-keras kayak gini gitu. Oke, akhirnya saya mendengarkan itu. Tapi selebihnya ya saya mengontrol itu gitu. Jadi kita emang perlu tahu spektrum media itu di mana gitu. Nah, mungkin saran yang bisa saya sampaikan juga adalah kita itu kan sekarang terbiasa membaca berita itu yang sifatnya pendek-pendek gitu ya. Yang kayak carousel di IG dan lain sebagainya gitu. Salah satu bentuk menurut saya ya, digital detox itu juga bisa dengan kita alihkan daripada apa namanya baca sesuatu yang pendek kayak gitu, mending kita baca yang long long ini long artikel gitu loh. Jadi artikel yang panjang sekalian gitu loh. Toh itu juga baik buat kita, biar kita itu
tahu separuh-separuh gitu loh tentang suatu peristiwa gitu ya, suatu peristiwa sosial atau apa gitu. Tapi itu juga baik buat kita biar kita lebih thorough gitu pemahaman kita tentang situasi itu. Itu yang mungkin juga bisa saya sampaikan. Mungkin juga kurasi itu terkait dengan media gitu ya, media-media yang media-media apa sih yang bisa kita pakai gitu. Tempo itu kalau buat saya pribadi itu salah satunya. Tapi sebenarnya saya pribadi lebih suka uh, bukan media yang menyampaikan tentang suatu informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman search itu ya di Instagram itu ada akun yang namanya itu Algo Research kalau nggak salah, Algo Research. Dan dia sebenarnya tuh mungkin kayak firma riset gitu ya. Tapi mereka tetap mereka itu ngasih-ngasih opini tentang situasi-situasi sosial, misalnya Danantara gitu ya, IKN atau apa gitu. Mereka tetap ngasih opini, tapi mereka karena emang basisnya itu research firm gitu ya, firma riset gitu. Emang tone-nya emang agak beda gitu. Tone-nya emang agak beda dan view-nya itu kayak lebih balance gitu ya. Kalau menurut saya itu seperti itu. Sekali lagi bukan berarti kritik itu nggak penting. Kritik itu penting, cuma kita ngomongin konteksnya, efeknya ke mental kita itu apa gitu. Jadi itu. Atau kalau misalnya kalian suka yang konflik bersenjata gitu, aku ada satu akun yang bisa diikutin itu namanya Bellingcat gitu. Bellingcat itu sekali lagi mereka itu riset sebenarnya institusi riset gitu, yang tentang konflik-konflik bersenjata gitu. Dan yang mereka sampaikan itu bagus, data-datanya itu bagus. Nah, itu yang mungkin bisa juga saya sampaikan sih soal digital detox apa sih yang saya lakukan itu. Mungkin itu, mungkin waktunya udah habis. Kalau ada pertanyaan, kita akan ngobrol di sesi pertanyaan itu kali. Oke, baik Pak Alto. Terima kasih banyak Pak Alto atas pemaparan materinya yang super insightful buat kami di sini dan juga para sobat Biner juga. Nah, setelah menyimak pemaparan materi tadi dari Pak Alto, seperti yang tadi kita bilang, saatnya akan ada sesi tanya jawab bersama Pak Alto nih. Jadi mungkin teman-teman bisa chat ya Kak Cinta ya, bisa melalui chat ataupun mungkin kalau mau raise hand juga bisa. Bener banget Kak Dindo nih buat Sobat Binar. Yang ingin bertanya silakan bisa raise hand. Setelah dipersilakan boleh open mic atau bisa melalui kolom chat. Dan kalau ada yang mau tanya secara anonim, boleh banget bisa kirim pertanyaan melalui private chat Zoom ke aku atau ke Kak Dindo. Oke Kak Dindo, ini karena aku sudah melihat pertanyaan nih ada yang mulai raise hand. Boleh langsung aja kali ya. Untuk Kak Aulia Intan Maharani. Boleh waktu dan layar dipersilahkan Kak Aulia. Baik, saya izin bertanya Pak Alto, kalau misalkan kita mau digital detox, terus teman-teman kita enggak nih, itu bakal susah nggak ya? Terima kasih. Oke, karena sudah Oke, ada pertanyaan nih dari Kak Aulia, Pak Alto bisa langsung menjawab pertanyaannya begitu ya, Pak? Oke. oke. Pertanyaannya memang masih cukup umum ya, gitu ya. Masih cukup umum dalam pengertian eh, eh, mungkin yang saya sampaikan juga sifatnya umum gitu ya. Memang seperti yang tadi juga di point out gitu ya di salah satu slide gitu bahwa sebenarnya faktor lingkungan atau pertemanan kita itu kan juga memengaruhi gitu ya, juga memengaruhi efektivitas kita dalam melakukan digital detox gitu ya. Jadi mungkin itu akan tetap mempengaruhi keberhasilan kita melakukan digital detox. Tapi pada saat bersamaan mungkin Kak Aulia juga bisa mungkin ya belajar untuk memberikan boundaries gitu. Jadi kayak lebih assert gitu ya, lebih asertif dalam eh, menegakkan batasan yang diinginkan sama Kak Aulia gitu. Jadi mungkin saran umum seperti itu. Walaupun saya bisa kayak ngobrol lebih spesifik katakanlah soal FOMO gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang belum saya sempat obrolkan gitu ya soal FOMO gitu. Kita kan seringkali khawatir gitu ya, khawatir ketinggalan sesuatu kalau kita misalnya nggak mengonsumsi media sosial gitu kan ya. Nah, kenapa kok orang
begitu FOMO. Kenapa kok FOMO itu powerful buat seseorang gitu? Karena FOMO itu membuat dia merasa relevan gitu loh di lingkungan pertemanannya. Gitu. Karena dia merasa bahwa lingkungan pertemanannya itu menuntut dia untuk tahu gitu loh tentang apa yang uh, terjadi di sesuatu yang relevan lah buat pertemanan mereka dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya cara untuk sekali lagi untuk merespon merespon ini gitu ya, merespon ketergantungan kita sama FOMO, setidaknya saya itu berpikir ada dua cara gitu yang bisa kita lakukan. Pertama, kita perlu menyadari bahwa sebenarnya FOMO itu kan akhirnya jadi tools buat kita agar kita itu tetap relevan dalam pertemanan kita, ya kan? FOMO itu kan berarti intinya di situ. Itu tools biar kita itu tetap relevan sama pertemanan kita. Nah, tapi yang perlu kita maknai adalah, atau yang kita coba buka pikiran kita adalah, FOMO itu bukan satu-satunya alat yang bisa kita gunakan atau medium yang kita gunakan biar kita itu tetap relevan ke teman-teman kita. Gitu. Jadi misalnya satu yang bisa kita lakukan adalah kita perlu balik lagi ya, ini perlu ke pengembangan diri gitu ya. Kita perlu tahu kualitas diri apa sih ya yang ibaratnya bisa dalam tanda kutip ditawarkan gitu ke orang-orang yang berinteraksi sama kita gitu. Nah, kalau kita menguatkan kualitas diri ini gitu, maka orang itu ya tetap akan kembali juga gitu kan kepada kita. Nah, ini sesuatu yang saya alami sendiri, tapi juga mungkin eh, perlu apa ya, perlu disadari juga konteksnya ya, perlu disadari juga konteksnya. Kalau konteks saya itu kan emang saya udah eh, usianya sudah di masa ketika social circle itu sempit ya. Dan kalian semua kan nanti juga akan mengalami itu gitu ya. Sekarang masih terasa luas gitu ya. Tapi nanti suatu saat social circle kita itu kan akan menyempit kayak gitu. Oleh karena itu kalau misalnya dibilang saya ini punya teman dekat yang consistently saya ngobrol kalau ada sesuatu gitu ya, itu emang nggak ada gitu. Itu emang nggak ada gitu. Karena intinya kayak misalnya saya cukup saya punya pasangan gitu. Itu kan udah cukup gitu ya. Tapi akan selalu ada teman-teman yang kalau mereka itu lagi butuh sesuatu tertentu gitu ya, mereka akan tanya ke saya gitu. Mereka akan ngobrol ke saya gitu. Jadi itu mungkin satu cara yang bisa kita lakukan biar kita itu nggak ketergantungan dengan FOMO untuk menjadi relevan ke lingkaran pertemanan kita. Ya. Konsekuensinya memang mungkin agak sulit dilakukan barangkali ya di usia-usia 2 bulan awal di mana kebutuhan berjejaring itu masih kuat banget gitu. Tapi salah satu hal yang bisa dilakukan itu. Jadi kita ingin menyediakan, kita ingin menawarkan apa sih ke pertemanan kita itu yang membuat orang teman kita itu nggak bisa juga gitu lepas sama kita. Walaupun bukan berarti klingi gitu ya terus-terusan kayak tanya sama kita gitu enggak gitu. Tapi kalau mereka berada di situasi itu, mereka akan ngontak kita. Gitu. Dan itu yang saya alami gitu ya. Mungkin kalau itu bisa dibilang bentuk dari terlepas dari FOMO ya kayak gitu sih. Karena saya emang nggak FOMO orangnya, orangnya nggak FOMO. Dan kalau pengen berbagi sarannya gimana itu saran yang setidaknya saya alami sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua yang saya lakukan juga gitu ya, kayak gini. Pada dasarnya relasi sosial itu kan ada dua orang yang merasa mutual gitu ya, mutual bahwa aku butuh kamu, kamu butuh aku memahami kamu, kamu memahami aku. Nah, kata kuncinya kan sebenarnya di situ ya. Dan sebenarnya cara kita untuk bisa memahami seseorang atau membuat orang itu merasa merasa dipahami gitu ya, merasa diperhatikan, itu nggak selalu dengan kita itu mengetahui segalanya. Sebaliknya, dengan kita tidak mengetahui segalanya dan memosisikan lawan bicara kita sebagai orang yang lebih tahu daripada kita, mereka itu engage sama kita gitu. Jadi misalnya nih, saya nggak tahu soal katakanlah soal apa ya, soal drama terbaru atau gimana gitu ya. Mungkin saya nggak tahu soal itu. Teman saya tahu gitu kan. Maka yang perlu saya lakukan adalah ketika saya berinteraksi sama dia, saya curious aja gitu loh. Punya rasa penasaran yang besar aja gitu loh sama sama minatnya dia gitu. Dan pada saat ngobrol, saya tanya terus-terusan gitu loh. Oh, kayak gini tuh gimana? Oh, berarti kayak gini tuh gimana dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan juga bisa menimbulkan rasa bahwa
mereka itu diperhatikan, bahwa mereka itu dipahami gitu ya. Tanpa kita harus tahu gitu loh, apa yang dia bicarakan seperti apa. Yang penting itu kita punya rasa penasaran dengan orang itu, maka itu udah cukup untuk membuat orang itu merasa bahwa dia itu dipahami dan diperhatikan. Jadi mungkin itu dua cara yang saya lakukan biar saya nggak terlalu tergantung sama FOMO. Tapi itu sih cara yang efektif gitu. Ya mungkin bisa saya bagikan di sini. Oke, oke. Barangkali ada pertanyaan lain atau dari Kak Aulia sendiri mungkin bisa lebih mengerucutkan pertanyaannya atau gimana boleh. Baik, terima kasih banyak Bapak Alto atas jawabannya yang sangat luar biasa. Untuk Kak Aulia, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Kak. Terima kasih, Pak Alto. Baik, jawabannya sangat insightful ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab rasa penasaran dari Kak Aulia dan teman-teman juga. Ya nih, mungkin buat teman-teman di sini, Sobat Binar yang mau bertanya lagi, boleh dipersilahkan, bisa raise hand, bisa lewat chat juga kalau mau secara anonim ke aku ataupun ke Kak Cinta. Nanti bisa kita langsung bacakan supaya pemaparan materinya dan hal-hal yang mungkin dari Sobat Binar itu masih penasaran dan belum terjawab atau mungkin belum terpecahkan ataupun bertanya tentang solusi juga boleh juga. Mumpung di sini kita memiliki pemateri yang sangat hebat ya Kak Cinta ya. Kayaknya udah ada nih Kak. Boleh dong dibacain Kak Dindu. Mau dipilih beberapa. Ini ada beberapa juga sih yang private chat. Mungkin Kak Dindu aja deh pilih. Oke, mungkin aku bacain yang ini ya. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan atau Ormawa, saya sering terlibat dalam komunikasi atau diskusi yang berlangsung di luar jam belajar maupun jam kerja. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara menjalani digital detox secara bertahap tanpa terkesan mengabaikan tanggung jawab organisasi atau dinilai kurang berkomitmen. Begitu Pak pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Alto. Oke, kayak gitu ya. Eh, Menurut saya yang bisa dilakukan secara bertahap itu katakanlah kayak gini. Kalau sebelumnya ngechat soal Ormawa itu bisa jam 11 malam, jam setengah 12 malam, itu masih ada chat-chatan seperti itu gitu ya. Nah, cara bertahapnya bisa kayak gini. Sebenarnya tujuan, katakanlah tujuan akhirnya adalah kakak nggak pengen balas chat di jam segitu gitu. Tapi untuk menuju ke sana, biar nggak kelihatan kayak step too far gitu ya, itu bisa misalnya kakak cuma bales ya pesan di atas jam 10 katakanlah, yang emang bener-bener itu yang urgent banget gitu, yang urgent banget, yang kayak mendesak banget, yang kayak nggak kalau tanpa respon kita saat itu juga gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita buat apa ya istilahnya itu stratifikasi gitu ya, buat tingkatan-tingkatan gitu loh. Oke, saya masih membalas chat di atas jam 10, tapi kalau kondisinya memang mendesak atau kalau itu misalnya orang yang penting banget gitu, yang kontak saya gitu. Sementara kalau orang yang masih setara sama saya atau gimana gitu, itu mungkin saya pending eh, besok paginya atau gimana. Jadi yang penting membuat variasi gitu, membuat variasi stratifikasi itu boleh soal penting atau nggak pentingnya, boleh soal orangnya itu siapa gitu, dan eh, silakan pakai variabel-variabel yang lain gitu. Yang intinya itu kayak membuat itu terasa lebih halus gitu. Jadi caranya adalah dengan mengkategorikan itu dan memberlakukan aturan itu pada
pada yang intinya punya aturan khusus lah gitu ya, soal itu. Jadi kayak nggak langsung disamaratakan buat semua orang untuk buat semua situasi, tapi kita masih menoleransi beberapa situasi atau beberapa orang yang dimana interaksi di luar jam itu masih bisa dilakukan. Jadi itu menurut saya. Dipikirin aja variabel apa yang bisa dibuat stratifikasi seperti itu. Oke, makasih Pak Alto buat jawabannya. Semoga jawaban dari Pak Alto tadi em, bisa dipahami oleh Sobat Binar yang tadi bertanya ya. Kak Cinta, apa kita lanjut pertanyaan selanjutnya atau gimana nih? Mumpung masih ada waktu. Masih ada waktu ya, Kak ya. Boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya? Boleh, boleh Kak. Satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Cinta. Hmm, bentar ya, aku pilih-pilih. Oke, ini saya izin membacakan ya Bapak ya. Kalau pekerjaan saya memang menuntut untuk selalu online, bagaimana cara tetap melakukan digital detox? Kalau pekerjaan memang selalu online, bagaimana melakukan digital detox? Ya, ya sekali lagi inti dari digital detox itu kan tidak memaksakan ya. Artinya digital detox itu penekanannya adalah kita lakukan pada sesuatu yang emang berada dalam kendali kita. Ya, penekanannya seperti itu. Jadi kalau misalnya emang itu sifatnya pekerjaan, itu kan biasanya non negotiable ya. Ya, kalau soal apalagi emang kalau kerjaan kita itu konten kreator atau apa gitu yang sifatnya emang harus terkoneksi sama itu memang kita nggak bisa pungkiri itu tetap mau nggak mau harus dijalani gitu. Nah, yang jadi fokus maka yang jadi fokus adalah apa yang kita lakukan saat kita nggak bekerja gitu. Jadi itu kan sesuatu yang masih katakanlah masih bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi waktu kita nggak bekerja itu, disitulah digital detox kita aplikasikan gitu. Jadi misalnya kalau dalam kasus ini, kalau misalnya lagi nggak kerja, ya emang kita benar-benar ngurangi gitu loh. Mengurangi apa namanya penggunaan digital kita gitu. Kita biasanya itu kan kalau capek kerja, kita kan kayak scrolling sesuatu gitu kan ya. Nah ini kalau capek kerja emang perlu melakukan sesuatu yang melibatkan aktivitas dengan benda yang sifatnya fisik gitu. Misalnya seperti itu yang bisa dilakukan. Atau sekali lagi seperti yang tadi di point out, kalau lagi makan gitu, kalau lagi makan kan kita nggak kerja ya biasanya gitu ya. Kalau kita lagi nggak makan kan kita nggak kerja gitu. Nah itu makanya emang benar-benar tanpa megang HP dan lain sebagainya gitu. Bahkan mungkin kalau bisa nggak lihat TV juga dan lain sebagainya gitu kan. Terus habis gitu ketika misalnya kita nggak kerja, kita ngobrol sama orang gitu ya, sama keluarga, sama pasangan kita, ya pastikan tidak ada HP juga di situ. Karena biasanya kita kan juga kadang tuh ngobrol sama orang tua atau apa, masih kita sambil sama dengan megang HP dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang digital detox itu hanya bisa kita lakukan pada sesuatu yang emang bisa kita kendalikan kayak gitu. Mostly itu kayak gitu. Jadi kalau konteksnya kerjaan saya memang nggak bisa lepas dari digital, maka digital detox itu dilakukan ketika ya nggak bekerja. Jadi meminimalisir penggunaan HP ketika kita lagi nggak bekerja. Secara prinsip umumnya kayak gitu sih, Kak. Oke, Pak Alto, terima kasih. Terima kasih lagi-lagi kami sampaikan atas jawabannya. Nah, ternyata masih ada waktu lagi nih Pak Alto buat sesi tanya jawabnya. Mungkin saya izin untuk menanyakan, ini tadi ada lagi di chat yang umum, Kak Aulia lagi bertanya tentang satu lagi, Pak, ada nggak tips agar kita tetap bisa produktif digital detox, tapi tetap punya batasan yang sehat? Oke, oke. Boleh disampaikan lagi pertanyaannya gimana tadi? Terutama mungkin kayak kata-kata yang terakhir itu ya. Oke, ini saya ulangi lagi ya, Pak. Jadi Hmm. pertanyaannya itu adalah, ada nggak
tips agar kita tetap bisa produktif digital detox, tapi tetap punya batasan yang sehat. Oke, mungkin saya butuh klarifikasi sedikit ya. Jadi apakah maksudnya itu eh, saat digital detox kita harus produktif atau gimana nih? Mungkin mungkin Kak Aulia bisa eh, kayak mengklarifikasi gitu ya. Atau barangkali Kak Adinda bisa mungkin punya pemahaman yang nggak saya pahami gitu. Bisa menjelaskan juga. Oke nih Ya, Kak betul Aulia. Pak, seperti itu. Hmm. Oke, jadi gimana caranya kita tetap produktif ketika kita melakukan digital detox gitu ya? Ya, Oke, 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 oke. Nah, eh, ini mungkin balik lagi gitu ya, bahwa pengertian digital detox itu kan sebenarnya kita hanya beristirahat dari device gitu kan. Pengertiannya sebenarnya itu. Oleh karena itu namanya digital detox. Jadi kita sebenarnya hanya beristirahat dari eh, perangkat digital aja gitu. Tapi apa yang kita lakukan selama kita tidak bersentuhan dengan perangkat digital itu kan sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan. Dan dalam hal itu ya kan tetap sebenarnya kita bisa produktif ya. Sesimpel misalnya saya sebelum tidur gitu ya. Contoh ini ya. Saya sebelum tidur baca buku, emang buku yang real gitu. Nah, as long as bukunya itu memang bermanfaat buat kita gitu ya, itu kan sebenarnya buat saya pribadi ya, itu tetap menggunakan waktu secara produktif gitu loh. Karena itu tetap ada value-nya gitu kan. Baca buku itu tetap ada value-nya. Bahkan yang sebaliknya, kalau saya misalnya tidak meletakkan HP saya, kalau saya misalnya masih scroll Instagram atau apapun itu ya, itu kan justru malah tidak produktif gitu ya. Waktu yang bisa kita gunakan untuk aktivitas yang punya value lebih, nggak kita lakukan karena kita eh, apa yang menghabiskan waktu kita untuk mengonsumsi media digital gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya yang bisa dilakukan ketika digital detox itu. Yang intinya kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya aktivitas fisik atau dengan benda-benda fisik gitu. Intinya sih seperti itu dan banyak banget kan sebenarnya yang bisa kita lakukan di situ. Oke, makasih Pak Alto untuk jawabannya. Gimana nih Kak Aulia? Apakah jawaban dari Pak Alto sudah cukup menjawab dan jelas untuk pertanyaan dari Kak Aulia? cukup sekali. Terima kasih Pak Alto. Oke, baik. Nah, kita masih ada sisa waktu sekitar 5 menit lagi nih Kak Cinta. Kira-kira kita mau bacain pertanyaan lagi atau gimana nih Kak? 5 menit kayaknya gimana ya? Apa kita next aja ya Kak ya? Karena 5 menit kayaknya kurang deh. Takutnya belum Iya, menguasai gitu. Mungkin bisa betul. di sobat binar yang ingin bertanya atau sharing, kita bisa sharing di luar platform. Itu kali ya Kak ya. Oke, oke Kak Cinta, kalau memang seperti itu. Kalau begitu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman dan juga Sobat Binar di sini Pak Alto untuk pemaparan materi dan juga penjelasan materi yang tentunya memberikan insight yang sangat banyak dan juga ilmu yang super-super bermanfaat buat kita semua yang sudah mendengarkan pemaparan materi dan juga mendapatkan jawaban-jawaban dari Pak Alto. Nah, sebagai bentuk apresiasi, kami juga ingin memberikan sertifikat kepada Pak Alto Kusumo Yondrian, MPSI Psikolog, yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya bareng bersama kita di malam hari ini. Oke. Untuk itu, kami mohon kesediaan Kak Ade untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Bapak Alto. Dan untuk panitia dokumentasi, apakah sudah siap untuk mendokumentasikan? Sudah siap, Kak. Oke, baik.
Aba-aba dari saya ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih untuk panitia dokumentasi dan terima kasih banyak Bapak Alto. Wah, luar biasa banget ya materi malam ini. Nggak hanya insightful, tapi juga membuka mata kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan digital dan mental ya Pak Alto ya. Semoga ilmunya jadi berkah Bapak dan terus menginspirasi banyak orang di luar sana, termasuk kita semua yang ada di sini malam ini. Yuk Sobat Binar, kita tunjukkan rasa terima kasih dan apresiasi kita. Kasih reaction terbaik kalian dan ramaikan kolom chat yang paling meriah untuk Bapak Alto. Terima kasih sekali lagi Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan dan semoga ya meskipun dalam waktu yang terbatas ini ada hal-hal ya yang bisa kita pelajari dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, Sobat Binar. Setelah tadi kita fokus banget menyimak materi yang super keren dari Bapak Alto, sekarang waktunya kita bikin suasana jadi lebih seru dan menyala. Gimana, setuju? Setuju banget nih Kak Cinta. Menurut aku benar sih. Setelah kita tadi udah mendengarkan pemaparan materi yang cukup serius dan juga memberikan kita insight baru dan juga memberikan ilmu yang super banyak juga, pasti kan agak kayak pengen lah ya buat kita ada euforianya untuk bersenang-senang bersama Sobat Binar yang udah join sama kita di malam hari ini. Nah, sekarang setelah itu kita akan uji nih kreativitas, juga kepekaan, dan yang paling penting itu kebersamaan kalian semua di sini nih. Oke, teman-teman, karena hidup itu nggak cuma soal survive dari tugas kuliah, deadline, skripsi, laporan praktikum, dan apapun sebagainya itu, tapi gimana caranya kita bisa tetap waras, bahkan nggak ada sinyal sekalipun, teman-teman. Ya nggak, Kak? Setuju banget sih Kak Cinta. Jadi kita di sini nih pengen banget nih nantang kalian semua bisa nggak sih Sobat Binar nih survive tanpa teknologi selama 24 jam. Nah, malam ini kita bakal simulasiin bareng lewat game seru nih teman-teman. Oke, yang setuju bisa yuk kita tunjukin dulu ekspresi paling excited kalian di layar atau reaction paling heboh di kolom chat. Kita bakal seru-seruan bareng dan pastinya ada hadiah juga yang buat yang jawabannya paling kreatif, teman-teman. Ayo jangan malu-malu. Di sini nggak ada jawaban yang salah. Yang penting seru dan jawabannya out of the box, teman-teman. Wah, dilihat dari reaksinya udah pada excited nih Kak Dindu. Langsung mulai aja nggak sih Kak? Bener banget Kak Cinta. Aku juga dari tadi ngasih reaction-reaction nih Kak. Karena aku juga nggak sabar buat seru-seruan bareng sama Sobat Binar malam ini. Jadi kita akan bermain The Great Escape No Tech Survival. Nah, cara bermainnya itu gampang banget loh Sobat Binar. Jadi nanti Sobat Binar cuma perlu membayangkan semisal nih kalian itu tersesat pas lagi hiking. Nah, terus kalian itu terjebak dalam hutan tanpa ada sinyal dan juga tanpa ada akses teknologi selama 24 jam. Terus kalian itu hanya memiliki 3 item yang ada di dalam tas kalian. Kira-kira nih, 3 item tersebut itu apa aja yang kalian pilih? Nah, 3 itemnya itu nanti dibebaskan ke kalian mau bawa apa aja, tapi misinya itu adalah menyusun strategi di mana yang pertama itu kalian itu bisa mendapatkan air, terus bisa membuat tempat berlindung, dan yang terakhir itu memberi sinyal bantuan agar bisa bertahan hidup dengan hanya 3 item yang kalian miliki. Ya, dan kami akan memberikan Sobat Binar waktu selama 5 menit
untuk memikirkan strategi bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Nah, setelah 5 menit, aku akan mengumumkan jika waktunya habis dan diperbolehkan untuk raise hand ataupun open mic untuk menjelaskan strategi kalian untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar. Nah, jawaban yang paling kreatif akan mendapatkan hadiah nih Sobat Binar. Bener banget nih Kak Cinta. Kalau misalnya nanti yang paling menarik itu bakal dapet hadiah. Nah, pastiin kalian itu mempersiapkan jawabannya itu yang menarik dan juga kreatif ya teman-teman. Supaya kalian itu bisa mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah yang sangat spesial dari kita yang udah tadi Kak Cinta mention duluan. Nah, kalau kayak gitu, aku hitung mundur ya buat memulai permainannya untuk kalian mikirin 3 barang atau 3 item apa nih yang mau kalian bawa. Oke, aku hitung 3, 2, 1, mulai. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by and I'll tell without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that I want beside. I imagine we fell in love on that under moonlight skies with you. I think I'll picture us here with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be forever with me? My love will always stay by you. I'll keep it safe, so don't you worry a thing. I'll tell you I love you more. It's stuck with you forever, so promise you won't let it go. I'll trust the universe will always bring me to you. I imagine we fell in love on that under moonlight skies with you. I think I'll picture us you with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your air, so let me fly with you. Will you be forever with me? Thanks, baby. Let's do it. What? Damn, you look so good. Laying there wearing nothing but my t-shirt. Your body's a neighborhood.
Wanna drive my lips all around it, 'cause I'm holding my breath, wondering when you're gonna wake up in my arms, head on my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning. The strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams to see you in my life, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. 내 그림자를 가둔 한 줄기빛, 어둡기만 한 내 삶을 뒤집어 놓은 너. 나 어쩌면 아무것도 아닐지, 너를 만나기 전엔 그저 보잘것없던 나. 에이, 보잘것없던 나. 그저 내 삶은 다 하루를 대충 때우기에 급급했었잖아. 우리의 날, 우리의 밤, 그대 우리의 삶. UAREMY like 서로 채팅하는 법, 서로의 다. Strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams to see you in my life, 'cause I get so lost in blueberry eyes. I get so lost in kiss you each morning, strawberry skies, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. I'm running through my dreams to see you in the light. I get so lost in your blueberry eyes. Oke, Sobat Binar, waktunya udah habis nih. Gimana? Udah pada siap belum nih dengar strategi bertahan hidupnya? Wah, ada yang gercep nih, Kak. Kayaknya sih udah semua ya Kak ya. Kalau dilihat dari teman-teman nih udah ada yang raise hand juga nih kayaknya. Ya, benar, Sobat Binar. Oke, kalau gitu yang udah siap boleh raise hand atau open mic yuk. Kita pengen banget denger strategi survival paling gokil dari kalian. Wah, ini Kak Aulia udah gercep banget ya dari tadi ya. Boleh nih, Kak Aulia bisa open mic dan sebutin gimana strategi bertahan hidup dari Kak Aulia. Oke Kak, izin menjawab. Kalau aku disuruh pilih 3 barang untuk bertahan hidup di hutan, yang pertama aku akan bawa korek, yang kedua golok, sama yang ketiga alat sholat. Yang pertama kenapa korek? Karena pasti di hutan tuh dingin ya. Jadi daripada kita bikin api secara manual, ya udah tinggal potong kayu atau ranting-ranting yang ada di hutan, terus nyalain biar jadi apinya, tinggal pakai korek, simple kan. Terus yang kedua, golok. Kenapa golok? Karena agar dapat agar aku bisa membuat mini shelter gitu loh. Jadi aku nggak usah nyari-nyari jauh-jauh gua ke ujung-ujung. Jadi tinggal bikin mini shelter sendiri aja. Terus aku bakal bikin mini shelternya dekat sungai. Jadi kalau mau minum atau mau buang air besar, air kecil, tinggal ke sungai saja. Terus aku bakal ngikutin nih arah sungainya kemana, karena biasanya arah sungai itu menuju ke pemukiman. Terus yang terakhir sholat, alat sholat. Kenapa alat sholat? Karena udah apa segala usaha aku lakuin, tinggal berdoa aja nih ke Tuhan. Ya udah nanti ujungnya mau gimana gitu Kak.
Thank Wah, you. keren banget Kak Aulia. Boleh, boleh. Mantep banget Kak Aulia. Strateginya tuh unik tapi juga logis dan religius. Bisa banget tuh dicoba kalau kejebak di hutan beneran ya Kak ya. Oke, mungkin selanjutnya bisa kita langsung tunjuk lagi kali ya. Eh, atau ada yang mau raise hand nih, teman-teman, boleh. Kalau nggak ada nggak ya? Kalau nggak ada, boleh deh Kak Dindu tunjuk. Oke, boleh ya. Aku tunjuk ya. Coba sebentar. Aku lihat-lihat dulu nih. Ada siapa aja. Hmm, oke. Aku mau ini deh. Kak Tarisa boleh mungkin jawab dan sharing ke kita jawabannya dan strateginya seperti apa kalau semisal terjebak di hutan selama 24 jam. Boleh Kak Tarisa. Nah nih, ada nggak Kak Tarisa bisa on mic kah? Oke, mungkin kayaknya kayak lagi nggak bisa kali ya Kak Cinta ya. Oke, lagi Mungkin berhalangan. kita kita aku coba cari lagi deh. Siapa ya? Hmm, mungkin nih boleh nih. Kan tadi udah yang cewek nih, sekarang aku mau yang cowok. Mungkin Kak Yosua Gerard Ferdinand boleh sharing sama kita gimana strateginya kalau semisal Kak Yosua terjebak di hutan selama 24 jam tanpa teknologi. Oke Kak, barang yang bakal saya bawa itu botol, korek, sama pisau. Nah, terus botol itu saya gunain buat cari air sama buat naruh air, terus korek itu buat nyalain api. Kalau pisau itu ya buat motong, misalkan dapat hewan atau kayu gitu, atau tumbuhan. Nah, habis itu ya bisa saya bakar hewan-hewan tersebut sama tumbuhan tersebut sama air tersebut, jadi bisa saya konsumsi. Seperti itu, Kak. Habis itu ya saya Oh, lanjut lagi oke. cari jalan. Oke. Kalau gitu kalau semisal kan tadi misinya ada satu lagi tuh buat tempat berlindung. Nah, kalau kayak gitu nanti Kak Yosua bikinnya kira-kira gimana nih dengan tiga alat tadi tuh? Ya, pakai pisau tadi saya tinggal buat apa, Hmm. potong kayu gitu kan, saya Hmm. susun pakai daun ya bisa gitu. Oke, oke. Berarti memanfaatkan ini ya, apa yang ada di sana ya, barang-barang yang ada di hutan itu ya, yang digunakan semaksimal mungkin dan juga dengan barang-barang yang udah Kak Yosua bawa tadi. Bener sih, itu jawabannya cukup realistis dan juga itu bisa jadi tips kalau misalnya beneran kejebak di hutan ya, teman-teman ya. Ya, ya, ya. Oke, mungkin uh, ini ya, udah kali ya. Ternyata Sobat Binar tuh hebat-hebat banget nih Kak Cinta. Bisa banget buat bikin strategi cuma dalam waktu tuh 5 menit aja. Kayak tadi tuh ada yang jawab kan tadi bawa apa alat sholat itu bener Betul. sih menurut aku itu unik banget sih pertanyaannya karena bener udah ngelakuin usaha kalau nggak pakai berdoa juga kurang gitu rasanya ya. Kayak kita aja memulai acara hari ini aja tuh dengan berdoa gitu loh, supaya lancar semua urusannya. Betul banget. Nah, kalau Kak Cinta sendiri nih, kalau Kak Cinta sendiri kira-kira bakal bawa apa nih, Kak? Kalau aku mungkin, oke, yang mungkin nggak lepas dari Gen Z kayak kita ya. Mungkin yang pertama ada power bank, yang biasanya sering lupa kabelnya itu. Terus yang kedua ada lip tint. Dan yang ketiga, tote bag estetik isi snack sisa mungkin ya. Dan strategi bertahan hidupnya itu untuk mencari air. Tote bag estetik itu bukan cuman buat gaya, tapi juga bisa buat nyaring air sungai secara darurat pakai plastik snack sisa. Kalau nggak nemu air, ya udah kita kumpulin embun pagi, sokin ke plastik Citato, ya biar berkonsep hydration but make it estetik gitu. Terus strategi yang kedua untuk tempat berlindung, bener, touch up yang paling penting Kak.
Lip tint. Lip tint itu selain untuk fashion, selain untuk touch up, untuk cantik, lip tint itu bisa jadi alat serbaguna. Bisa dijadikan penanda arah, bisa juga dipakai nulis help, bisa di pohon pakai gaya font ala-ala Pinterest lah ya. Kalau dingin ya bungkus badan pakai tote bag sambil afirmasi diri, I'm warm, I'm safe, I'm glowing. Jadi seenggaknya kalau amit-amit kita nggak selamat, ya kita ditemukan tim SAR dalam kondisi cantik, shining, splendid gitu, Pak. Terus strategi Oke. selanjutnya untuk sinyal bantuan. Power bank yang nggak kepake itu bisa dijadikan reflektor sinar matahari. Dikit-dikit lah lambaikan ke langit sambil gaya Hello universe, I'm stranded but make it fashion gitu. Kalau udah pasrah ya bisa buka TikTok sambil acting minta tolong ke kamera sambil pakai hashtag vlog hutan, hashtag survive but slay gitu. Aku boleh nggak punya sinyal, tapi tetap punya vibe and self awareness. Nah, kalaupun di hutan kamu cuma punya lip tint, power bank mati, dan tote bag yang isinya cuma remah-remah keripik, jangan panik Sobat Binar, karena walaupun kamu lost in the wild, jangan sampai juga lost in your our thoughts. Nah, makanya sebelum kamu benar-benar nyasar di hidup ini, yuk teman-teman Sobat Binar bisa mampir ke platform psikologi berbinar.in. Nah, di sana kamu bisa dapetin afirmasi diri, konseling kece, sampai tes kepribadian yang bukan ala-ala. Oke, masuk ya. Jadi bisa Masuk banget Kak Cinta. mau healing sambil rebahan bisa. Mau self love tapi malas banget bisa. Mau ngulik inner child tapi tetap estetik jelas bisa. Jadi teman-teman bisa langsung cek ke berbinar.in dan follow IG-nya di berbinar.id. Karena berbinar mental health care itu bukan cuma self diagnose tapi solusi nyata dan tentunya tetap on brand. Nah, jadi gini, di Berbinar itu ada banyak banget yang namanya layanan psikologi yang bisa yang bisa bantu kamu mulai dari konseling psikotes sampai kelas-kelas pengembangan diri yang insightful banget. Ada juga workshop dan seminar yang temanya relate banget sama keseharian kita, kayak ngelola stres, ningkatin self awareness, bahkan cara ngatur emosi di tengah padatnya aktivitas digital kita. Dan kerennya lagi, semua layanan itu bisa diakses secara online Sobat Binar. Jadi kamu bisa dapat bantuan profesional psikolog kapan aja dan di mana aja. Praktis dan menarik banget bukan teman-teman? Bener banget sih Kak, itu tuh menarik banget, bener kata Kak Cinta, walaupun nanti kita kayak kalau misalnya kejebak di hutan tuh kita harus tetap cantik ya. Tadi Bener. bagus banget nih ya Cinta nih jawabannya. Oke, bener juga kalau misalnya berbinar itu bisa diakses secara online gitu, jadi super lebih praktis buat kita untuk mengaksesnya. Nah, aku juga nggak mau kalah dong sama Kak Cinta yang udah nge-share sesuatu nih. Aku juga mau share sesuatu yang pastinya bikin teman-teman makin semangat. Nah, kan kalau misalnya kejebak di hutan tuh kalian tuh pasti menemukan hal-hal baru nih yang mungkin kalian belum tahu sebelumnya. Nah, sama di Berbinar juga kita punya website baru nih teman-teman yang bisa kalian akses. Oke, introducing our new website. Welcome to our Berbinar website. Melalui website Berbinar, Berbinar hadir untuk kamu dengan tampilan baru yang lebih fresh dan menarik untuk Sobat Binar. Yuk kita jelajahi berbagai produk psikotes, layanan assessment, serta solusi pengembangan diri yang lebih lengkap untuk mendukung perjalananmu. Nah, masih penasaran gak nih apa aja sih produk di Berbinar? Nah, tenang aja teman-teman, kita punya nih tayangan video secara lengkap yang dapat disaksikan oleh teman-teman untuk mengetahui produk-produk di Berbinar. Kalau gitu, selamat menyaksikan videonya ya teman-teman. Selamat datang di Berbinar Insightful Indonesia, mitra terpercaya dalam layanan psikologi terbaik. Kami hadir untuk memberikan solusi yang mendalam, mendukung pengembangan pribadi dan profesional Anda,
Kami selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam menyediakan layanan psikologi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, baik individu, perusahaan, instansi pendidikan, dan komunitas. Berbinar Class menghadirkan berbagai program inspiratif mulai dari Berbinar Plus dengan sesi eksklusif bersama mentor terbaik, Premium Class untuk pembelajaran mendalam, dan 101 Class Journey dengan diskusi menarik bersama para ahli. Ada juga Berarti yang menawarkan sesi tanya jawab interaktif dengan psikolog, serta Bisikan, ruang eksplorasi wawasan melalui dialog langsung dengan narasumber terpercaya. Semua dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Berbinar Konseling terdiri dari psikolog berpengalaman dan peer counselor terlatih yang disupervisi langsung oleh psikolog. Kami siap mendukung Anda dalam menavigasi hidup dengan bijak dan menghadapi berbagai tantangan emosional. Layanan unggulan kami meliputi Berbinar for You, konseling gratis dengan peer counselor yang mendukung kesehatan mental dan membantu mengatasi permasalahan sehari-hari. Coba ungkapkan yuk, platform anonim untuk curhat atau bertanya kepada psikolog guna memahami masalah pribadi dan isu kesehatan mental secara lebih mendalam. Training Peer Counselor, program pelatihan profesional bagi Anda yang ingin memberikan dukungan emosional secara efektif. Berbinar Psikotes adalah solusi unggul untuk pengembangan karir dan penilaian potensi. Berbinar menghadirkan berbagai subproduk seperti ACE, Active Campaign Empowerment, tes bakat minat untuk membantu menemukan potensi terbaik Anda, tes intelijensi untuk mengevaluasi kemampuan kognitif, dan berbagai macam tes untuk kepentingan perusahaan. Berbinar telah dipercaya oleh berbagai perusahaan seperti PT Parna Maspion Sejahtera dan PT Bara Blasting Perkasa. Berbinar Consulting menyediakan solusi lengkap dalam pengelolaan SDM, mulai dari rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, hingga analisis beban kerja dan perencanaan organisasi. Kami juga menawarkan coaching, penilaian kinerja, kompensasi dan benefit, serta konsultasi pembuatan standar operasional prosedur yang jelas untuk memastikan proses yang efisien dan struktur dalam organisasi. Berikut adalah testimonial dari klien pribadi dan HR perusahaan yang telah menggunakan layanan Berbinar Insightful Indonesia. Hingga saat ini, kami telah membantu ratusan klien dalam konseling dan layanan psikologi, serta ribuan peserta dalam seminar dan kelas-kelas kami. Berbinar Insightful Indonesia juga menyediakan merchandise inovatif seperti mood scan tees dan kartu Emo Shuffle yang dirancang untuk membantu Anda memahami emosi dengan cara yang menyenangkan. Siap berkembang bersama kami? Kunjungi www.berbinar.in atau hubungi kami di berbinar.in@gmail.com dan WhatsApp 0821 4186 9800. Ikuti sosial media kami untuk informasi terbaru. Berbinar Insightful Indonesia hadir untuk memberikan layanan psikologi terbaik di Indonesia. Karena Berbinar selalu ada buat kamu. Nah, Sobat Binar, udah nggak sabar kan buat kamu yang masih penasaran sama website terbaru Berbinar, buruan deh cek langsung ke berbinar.in. Nah, sekarang kita udah masuk ke momen yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman peserta aktif kreatif terbaik. Siapa ya kira-kira yang bakal jadi pemenangnya? Katanya sih peserta aktif kreatif beruntung ini bakal dapetin hadiah keren, yaitu produk psikotes gratis senilai hingga 378.000 ya Kak Dindu ya. Betul banget nih Kak Cinta. Aduh, hadiahnya udah ke-spill duluan nih sama Kak Cinta nih. Tapi nggak apa-apa sih. Kan bikin makin penasaran kan siapa sih pemenang peserta aktif kreatif. Dan yang akan memenangkan ini tuh ada dua peserta Kak Cinta. Jadi
Em, Kira-kira mungkin teman-teman atau sobat Binar mau nih nebak-nebak dulu kira-kira siapa gitu yang bakal dapat peserta aktif kreatif nih. Boleh nggak tebak-tebak Coba, siapa ya kira-kira ya? Ramein yuk konsepnya dong. tebak-tebak. Kalau mau kepedean juga nggak apa-apa. Siapa aku mungkin Kak? Benar, Boleh. benar, benar, benar. Siapa tahu beneran ya Kak Dindu ya. Benar. Siapa tahu jawabannya ada yang benar. Tuh. Oke, ayo coba ada yang bisa tebak nggak? Oke deh Kak, ini kayaknya pada pada saking penasarannya tuh jadi bingung gitu ya Kak, mau nebak gitu ya siapa gitu. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita langsung umumin aja nih Kak Cinta. Selamat kepada Kak Aulia Intan Maharani dan juga Kak Yosua Gerard Ferdinand yang sudah menjadi peserta aktif kreatif di ACE 2025. Selamat Kak. Nah, tapi sebelum kita serahin hadiahnya, boleh dong nih Kak Aulia sama Kak Yosua sharing sedikit gimana nih rasanya ikut ACE 2025 dan juga mendapatkan hadiah tadi yang totalnya tuh senilai hingga 378.000. Nah, mungkin dari Kak siapa duluan ya? Kak Yosua deh boleh dari Kak Yosua duluan. Terima kasih Kak. Nggak nyangka nih udah menang nih. Ya, makasih banget. Terus untuk acara ini bener-bener materinya bagus. Ya, terus aku juga merasa ini bermanfaat banget sih, relate gitu. Terus ya, mungkin segitu aja sih Kak. Bingung juga mau ngomong apa. Kasih Kak. Oke Kak Yosua, terima kasih kembali Kak Yosua atas partisipasi dan juga kontribusinya selama mengikuti acara ACE 2025 dengan sangat antusias juga. Kita juga pasti berterima kasih juga kepada Kak Yosua. Oke, kita lanjut mungkin Kak Aulia gimana nih Kak Aulia? Nggak nyangka banget ya jadi yang kreatif. Terus acara ini tuh seru banget. Eh, di luar dari dugaan ternyata emang bener kakak-kakaknya juga humble banget dari pematerinya juga ngerti ke akunya gitu. Juga materi ini butuh banget buat aku gitu loh. Ya, segitu aja sih. Makasih sekali lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Lia. Sama seperti tadi Kak Yosua, aku mewakili panitia dan juga teman-teman dari Berbinar juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Lia dan juga Kak Yosua yang sudah turut berpartisipasi dan sangat antusias mengikuti ACE 2025 dan juga kami juga berterima kasih juga kepada sobat-sobat Binar lainnya. Oke, Kak Cinta, boleh dilanjut. Oke, luar biasa banget nih Kak Aulia dan Kak Yosua yang udah aktif dan kreatif banget selama 3 hari belakangan ini dan juga di Zoom ini ya di malam puncak kali ini. Selamat sekali lagi untuk kalian dan terima kasih atas partisipasinya. Oke deh, untuk panitia yang bertugas silakan ditampilkan sertifikatnya untuk Kak Aulia dan Kak Yosua sebagai bentuk apresiasi dari kita semua. Dan kami mohon kesediaan Kak Ade untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada peserta aktif kreatif dari Dewan sampai dengan Day 3. Kepada peserta aktif kreatif dari Dewan sampai Day 3, semuanya terus tetap semangat ya. Oke, untuk panitia dokumentasi apakah sudah siap? Oke, baik, sudah siap. Aba-aba dari aku ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih ya. Aku serahkan kembali ke MC. Oke, sekali lagi selamat ya Kak Aulia dan juga Kak Yosua. Nah, sebelum menutup acara malam ini, aku mau membacakan poin-poin penting dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Alto nih, Sobat Binar. Mungkin bisa dicatat juga untuk Sobat-Sobat Binar. Jadi, tadi kita sama-sama tahu bahwa rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia itu mencapai 8 jam
36 menit per hari. Wah, ini tuh jadi tanda penting banget bahwa kita itu perlu banget untuk memulai digital detox ya Sobat Binar. Nah, kecanduan digital ini bisa ditandai dari kebiasaan scroll berlebihan, terus sulit fokus, bahkan mungkin muncul rasa cemas kalau misalnya jauh dari gawai atau smartphone ataupun gadget lainnya. Nah, hal ini tuh tentu berdampak pada kesehatan mental kita juga nih Sobat Binar. Nah, digital detox itu bisa membantu mengurangi stres, ningkatin fokus, kualitas tidur, dan juga hubungan sosial meski tantangannya besar. Nah, strategi sederhana seperti mematikan notifikasi, menghapus aplikasi pemicu, dan juga membangun rutinitas sehat bisa membantu kita mencapai keseimbangan antara dunia digital dan juga psikologis. Nah, jadi seperti itu teman-teman dan Sobat Bina ringkasan dari materi yang disampaikan oleh Pak Auto hari ini. Tentunya materi tadi memberikan insight yang baru juga dan juga banyak pasti dari Sobat Binar yang cukup relate dengan materinya dan karena kebetulan aku pribadi pun juga sangat relate dengan digital detox ini. Begitu. Oke, sangat insightful sekali ya Kak ya. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup sesi acara kita malam ini, Sobat Binar jangan lupa ya untuk isi link feedback yang bakal dikirim melalui chat Zoom oleh panitia. Oke, linknya sudah bisa kalian isi sekarang juga, dan bagi yang sudah selesai, jangan lupa konfirmasi di chat. Oke, waktunya cuma 5 menit kok, gampang banget. Oke, sembari mengisi teman-teman. Mungkin kita kasih waktu dulu ya sejenak untuk mengisi. Jangan lupa konfirmasi di chat Zoom kalau sudah mengisi. Oke. Mungkin boleh Sobat Binar untuk membantu kita mengisi feedback agar kita juga bisa menyediakan nantinya acara-acara yang tentunya lebih bagus lagi dan lebih menarik lagi untuk Sobat Binar. Bener banget. I don't wanna look at anything else now that I saw you. I don't see daylight. Look at the draw, only draws the unlucky. And so I became the butt of the joke. I wounded the good and I trusted the wicked. Clearing the air, I breathed in the smoke. Maybe you ran with the wolves and refused to settle down. Maybe I've stormed out of every single room in this town. Threw out our cloaks and our daggers because it's morning now. It's brighter now. Now I don't wanna look at anything else now that I saw you. I can never look away. I don't wanna think of anything else now that I thought of you. Things will never be the same. I've been sleeping so long in a 20-year dark night. Now I'm wide awake and now I see daylight. Daylight, only see daylight. I only see daylight, 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 daylight. I only see daylight, 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 daylight. And I can still see it all. All of you, all of me. I once believed love would be, but it's golden. And I can still see it all. Back and forth from New York. I once believed love would be, but it's golden. Like daylight, like daylight, daylight. I don't wanna look at anything else now that I saw you. I can never look away. And I don't wanna think of anything else now that I thought of you.
I've been sleeping so long in a 20-year dark night, and now I see daylight. Only see daylight. I only see daylight, 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 daylight. Like daylight is golden, like daylight. You gotta step into the daylight and let it go. Just let it go. Let it go. I want to be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. Oke, teman-teman, sepertinya sudah semua ya. Oke, mungkin kalau ada sobat benar yang masih belum submit, bisa dilanjutkan setelah ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar. Ini udah nggak kerasa ya teman-teman ya, semua agenda hari ini udah kita jalani bareng-bareng. Rasanya kok belum pengen selesai gitu ya Kak ya. Tapi tenang aja sobat binar. Teman-teman jangan lupa follow dan pantengin terus akun sosial media Berbinar supaya kalian nggak ketinggalan update event-event yang seru berikutnya yang pastinya nggak kalah keren. Dan izin reminder juga untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi dan submit link Google Form untuk pengumpulan tugas ACE 2025 di link yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, sekarang waktunya kita on cam dulu, Sobat Binar. Kita bakal dokumentasi bareng nih. Abadikan momen seru. Oke, dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Oke, yuk kita tunggu sampai semuanya on cam dulu. Kalau mau Oke, tacap-tacap bentar juga nggak apa-apa, biar kelihatan betul, cantik, ganteng. Oke, betul, kita tunggu kok. betul. Kita tungguin, kita nggak kemana-mana, nggak buru-buru Ya, kita. Buat Sobat Binar, apa sih yang kakak cinta? betul. Yuk, boleh yuk yang belum on cam, kita on cam biar kelihatan nih wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cantiknya. Yuk kita tunggu yuk. Ini masih ada beberapa yang masih belum on cam nih. Masih tacap kali ya Kak ya. Iya nih kayaknya. Gak apa-apa, kita tunggu kok guys. Santai-santai. Mungkin yang memang berhalangan untuk on cam bisa konfirmasi ya di chat Zoom juga supaya kita tahu nih. Oke, Kak Intan masih ada halangan nih Kak. Boleh. Yang lain kalau ada berhalangan nggak bisa on cam, boleh konfirmasi ya. Hmm, oke. Kak Intan, oke Kak Josephine, Kak Tari Tarisa, nggak apa-apa. Mungkin yang lain yang belum on cam nih dan belum konfirmasi, kita tungguin. Oke, sepertinya semuanya sudah konfirmasi nih Kak.
Oke, nggak apa-apa Sobat Binar yang sedang berhalangan. Kita bisa ketemu next event kali ya. Betul-betul tadi seperti yang kata Kak Cinta bilang, jangan lupa untuk perhatikan terus sosial medianya Berbinar. Bener banget. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke sesi dokumentasi. Untuk panitia dokumentasi, apakah sudah siap? Sudah Kak, baik. Untuk aba-aba dari saya ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Untuk slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Aku kembalikan ke MC. Oke, karena dokumentasinya sudah selesai, tandanya acara hari ini juga sudah selesai, Sobat Binar. Sekali lagi, aku mewakili panitia ACE 2025 dan juga mewakili Kak Cinta yang sudah membersamai aku dari awal hingga akhir acara, mengucapkan terima kasih kepada Sobat Binar yang sudah mengikuti rangkaian acara ACE 2025 dari hari pertama tentunya hingga hari ketiga yaitu di hari terakhir dan juga di acara malam hari ini. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Alto yang sudah menjadi pemateri kita yang luar biasa tadi tentunya dan semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi insight yang membantu di kehidupan kita sehari-harinya dan juga untuk menutup acara malam hari ini karena tadi kita membuka dengan berdoa, kita juga tidak lupa untuk menutup acara pada malam hari ini dengan berdoa. Kalau begitu, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Oke, Sobat Binar, terima kasih banyak Sobat Binar sudah menjadi bagian dari perjalanan seru ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semangatnya tetap menyala. See you in ACE 2026. From ACE, I grow with Berbinar. Sekali lagi terima kasih dan selamat istirahat Sobat Binar. Sampai ketemu di event-event kece selanjutnya dari Berbinar. Sekali lagi, makasih banyak dan selamat istirahat Sobat Binar. Go on and ask me how I feel thinking about you every night, just to be mine. Now that I got you, breathe me in and out, 'cause all I can do is say I love you. Don't ask me why when you walk past by, baby, you know I try to sit still, but I just
Hold you tight, though beside these are all just imaginations. My 2 a.m. thoughts really said this goes to no one. Oh, gemar sekali kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah.